kenapa Mbak? Enggak, gini loh Miss, kan saya itu kan dinotis kemarin, ya kan? Terus? Saya itu dinotis majikan, tapi yang notis itu bukan yang tanda tangan gitu loh Miss. Nah, Kan terus? saya kerja di kerja di apa kan 2 rumah gitu, di anaknya sama di nenek, tapi kan di nenek enggak ada kerjaan, cuma nyapu sama ngepel tok. Jadi saya fokus itu di tempat nenek, di tempat anaknya gitu loh. Itu saya dinotis Miss, ya kan. Terus? Dinotis bulan 3, tanggal 3 bulan 7 bulan depan gitu kan. Nah, dia bilang katanya kan di alasan di situ itu dia bilangnya katanya enggak bisa gaji saya gitu. Nah, saya kemarin tanya nenek, "Ya udah nanti kamu sama aku aja di atas." Tapi waktu tak tanya gitu kan, katanya aku enggak tahu, bilangnya gitu. Kalau emang dengan alasan nggak bisa gaji saya, otomatis kan dia nggak punya uang ya Miss ya. Berarti kan dia bisa finishing saya atau tidak gitu loh Miss. Juga harus majikanmu Mbak, harus tanya majikanmu dong. Karena Iya. untuk memberikan finish sampean, saya tuh di blacklist Mbak, ngerti nggak? Jadi kalau Oh, saya itu memecat pembantu saya iya, mengatakan bahwa saya ada masalah tentang uang, saya tuh di blacklist 6 iya. bulan nggak boleh ambil pembantu Mbak. Nah, apakah benar saya itu punya masalah keuangan? Itu imigrasi akan telepon saya. Walaupun saya nulis nih financial problem nih, datanya sampean masuk di Iya. imigrasi. Terus Marino imigrasi akan memberitahu saya bahwa saya itu selama berapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun saya itu di blacklist. Otomatis majikan akan mikir dong kalau di blacklist. Apakah akan membantu kamu untuk memfinishkan atau tidak? Hmm, Kan iya, tergantung dari tapi majikan juga. iya. Terus gini Miss, kan awalnya itu kan, aduh, aduh, bentar Miss, ini malah HP ku ini error Miss. Ah. Kan gini, kan saya ditanya teman sebelah saya kan orang Indonesia, Miss. Pertamanya Mbak, itu kayak suaranya gini. howok-howok ya apa, Mbak? Kipas Aduh, angin tak apa ya? enggak tahu Miss. Ini suara hujan Miss, soalnya Oh, aku heeh. tinggal di apa, bukan di rumah gitu loh, Heeh. kayak gudang gitu loh Miss. Oke. Hujan di Hmm. sini. Hmm. Nah, kan itu pertamanya itu waktu itu saya ditanya temen Miss sebelah rumah katanya, "Kak, apa mbokmu itu ambil CC lagi?" Saya bilang, "Enggak." Kan gitu kan enggak pernah ngomong toh Miss. Hmm. Terus aku bilang, "Enggak ah." Terus dia itu bilang gini, "Iya Kak, udah tanda tangan." Bilangnya gitu. Nah Nah, terus oh iya saya itu berarti kan sampean tahu, itu alasan saja mereka nggak punya uang. Tapi sebenarnya mereka iya, ambil pembantu. iya Miss, tapi kemarin waktu itu kan dia ngomong si Mbok, aku sebutnya Dada itu Mbok ya Miss ya, biar Hmm. enggak takutnya ntar dia datang Hmm. pulang gitu, soalnya belum Hmm. pulang. Nah terus dia itu bilangnya gini, "Enggak, si Mbak A nggak kesini, dia itu temanku," katanya gitu. Padahal si Mbak A ini udah di Makau gitu, Miss. Hmm. Udah tanda tangan juga. Yang saya buat heran, kalau emang dia nggak punya uang, kenapa gaji saya diturunin, terus dia ngambil pembantu lagi, gajinya dinaikin, dilebihin dari saya gitu loh. Yang tanda tangan itu pun nenek kayak gitu. Ya tepuk datanya selera Mbak. Kenapa kamu dipecat ambil orang lain dengan gaji lebih tinggi? Pasti ada sesuatu yang menurut mereka kurang baik tentang dirimu. Saya nggak tahu, Miss. Ini saya jujur ya, Miss. Apapun yang mereka suruh, walaupun saya sedang makan atau sedang apa, harus selalu cepat. Tapi waktu kemarin itu saya ditelepon agent, katanya mbaknya yang dulu kerja di sini itu, yang jaga nenek itu, katanya mau kerja di sini, Miss. Gitu. Ya, berarti kan sama sudah tahu bahwa mereka bukan alasannya nggak punya uang. Nah iya gitu. Maksud aku kan gini, apa sebelum aku tahu itu loh Miss, apa alasannya dia dia notice aku tuh sebelum kata dia belum punya uang itu kan aku mau intinya mau minta surat
finish, karena biasanya kan aku dulu pernah dengerin Miss Yuni kalau majikan bisa bayar atau apa gitu kan, walaupun kita belum finish bisa finishin. Tapi di sini dengan berjalannya waktu aku dengar katanya yang tanda tangan juga nenek aku kayak gitu. Jadi aku oh ya udahlah, mungkin rezekiku di kota ini cuma 1,5 tahun. Pokoknya aku ucapin makasih buat Miss Yuni yang dulu udah pernah bantu aku. Siap. Aku udah pernah cerita untuk yang kesekian kalinya, yang kemarin juga aku udah cerita sebelum kejadian ini, aku udah pernah cerita sama Miss Yuni itu. Oke, siap. Gitu, terus tapi kan ternyata di balik kebaikan mereka itu ada sesuatu gitu loh, Miss. Jadi aku ya udahlah, mungkin aku yang kurang baik kerja aku, kurang cepat aku dalam bekerja atau gimana, aku juga enggak tahu, Miss. Gitu. Tapi aku seingat aku itu aku nggak ada, walaupun aku ditawarin kamu nggak pinjem uang, enggak bisa ditahan dia pun aku nggak masalah, Miss. Terus aku nggak libur, aku liburku cuma sebulan sekali, aku nggak masalah kayak gitu kan. Pokoknya aku tuh niat aku di sini kerja, Miss, karena aku sebenarnya tanggal 10 kemarin bulan ini aku tuh mau bangun rumah, tapi Allah memberi hadiah terbaik buat aku, ya harus sampai di sini. Tapi sebenarnya sebelum kamu telepon Miss Yuni, sebenarnya kamu paham kan? Sebenarnya dalam hatimu sendiri paham, kamu cuma ingin telepon Miss Yuni memastikan apa yang kamu rasakan. Seperti iya, itu. benar, Miss. Gitu. Walaupun mereka itu selalu tanya sama aku, apakah aku sedih, apakah aku nyesal apa enggak gitu, ditanya sama teman-temanku sebelah kan. Aku bilang gini, aku enggak sedih, Kak, aku enggak nyesel, ya aku makasih udah nerima aku apa adanya, aku yang enggak pandai bahasa seperti mereka. Aku yang enggak suka ngerokok, Miss, jujur, aku disuruh ngerokok, aku enggak mau. Di sini. Tapi menurutku gini lah, Mbak, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang dilakukan oleh majikan. Kadang saat kita kehilangan sesuatu yang amat kita sayangkan, saat kita punya rencana dalam kehidupan kita, Tuhan belum izinkan saat ini. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari kamu tuh diuji. Kamu minta sama Tuhan gitu loh. Dan kapan lagi kamu minta? Apa ditunggu diuji dulu baru meminta sama Tuhan? Saya tahu kamu lelah, saya tahu kamu kecewa, saya tahu kamu hancur. Rencanamu bukan rencana Tuhan. Jadi pasti ini ada sesuatu yang lebih indah kok. Saya percaya dengan satu kekuatan di hati di mana selalu berpegang teguh bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi jika hasilnya bukan yang saya inginkan, ya karena rencana manusia bukan rencana Tuhan. Dan hitungan manusia bukan hitungan Tuhan. Jadi mungkin kamu kehilangan pekerjaan, tapi kamu diberikan kesehatan. Mungkin kamu hari ini kehilangan pekerjaan, tapi keluargamu damai sejahtera. Jadi sebenarnya ada sesuatu rencana Tuhan yang terindah dalam hidupmu. Nggak apa-apa loh cari Miss Yuni, benar nggak? Iya, benar, Miss. Mungkin ini bukan jodohmu, ini bukan jodohmu. Karena saya percaya kamu boleh jatuh, kamu boleh kecewa, kamu boleh hancur, kamu boleh marah, kamu boleh apapun, tapi kamu tidak boleh putus asa. Ngerti? Iya, paham. Jadi makasih buat semangatnya, Miss. Iya, jadi saya selalu kecewa dengan sesuatu. Kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, tapi jangan putus asa. Karena saya yakin ada rencana yang kita nggak tahu nih. Karena selalu saya katakan bahwa rencana Tuhan itu nggak bisa kita prediksi, Mbak. Miss Yuni pernah bilang kan, dulu saat Miss Yuni rencana mau ke Korea H-3, kaki saya patah, Mbak. Saya marah, saya kecewa, tapi saya nggak putus asa. Atau nggak dibalik semua itu? Seandainya saya tetap sehat dan terbang ke Korea, kaki saya patah di Korea, apa yang terjadi? Jadi pasti ada rencana Tuhan dibalik semua itu. Daripada kamu tetap di situ,
Daripada kamu tetap di situ tapi difitnah mencuri, daripada kamu di situ kamu dianiaya, lebih baik hari ini saja. Mungkin di situ bukan tempat yang baik buat kamu. Benar nggak? Iya, Miss. Daripada kamu di situ ternyata tiba-tiba kamu jatuh, kepreset, stroke, kan sebenarnya nggak apa-apa. Kamu menghindari tempat itu karena Tuhan mungkin tidak inginkan terjadi sesuatu pada kamu. Pindah. Ya, semangat. Iya, benar. Iya, semangat. Miss Yuni nunggu kamu. Iya. Paham? Iya, paham. Coba. Makasih, Miss. Salam buat keluarga, buat Koko, buat Singsang, buat semuanya ya, Miss ya. Siap. Oke. Saya ini sambil nonton Miss Yuni. Sambil nonton Miss Yuni, oke lah. Sukses selalu pokoknya ya. Oke. Amin. Oke, terima kasih sayang. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi coba. Oh, telah. Jadi teman-teman sekali lagi semua itu rencana Tuhan, nggak ada kebetulan dalam hidup ini, nggak ada yang sesuatu itu tanpa rencana Tuhan. Saya percaya kok dengan segala sesuatu itu terbaik buat kita ya. Mungkin kita kurang sabarnya, mungkin kita putus asa dan disitulah arti sebuah doa. Saat orang lain mengatakan tidak mungkin, kita meminta dan bersujud pada Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kita minta. Jadi saya yakin dan percaya dengan keajaiban Tuhan. Saat orang lain meragukan kita, Tuhan masih tetap memberikan kepercayaan pada kita. Saya sendiri merasa bahwa hidup ini sebuah liku-liku. Bagaimana kita menanggapi sebuah liku-liku itu tergantung dari kita. Dalam menghadapi liku-liku ada ada dua cara, marah atau bersabar. Marah atau bersabar menjalaninya. Marah, maki-maki, teriak-teriak, atau sabar berdoa dan tetap menerima fitrah kita. Benar nggak sih? Jadi saya pribadi saya merasa bahwa hidup ini memang seperti itu. Kuncinya memang sabar, ikhlas. Iya berat. Alah Miss Yuni cangkemnya ngomong tok. Iya, ngomong tok. Tapi pada kenyataannya memang seberat itu. Saya selalu katakan, jika kamu tidak mampu, lepaskan. Nggak usah dipikir ngoyok-ngoyok. Semakin dioyok, semakin budruk pikiran kita. Saya selalu berpikir tentang sesuatu yang terbaik aja kok. Benar nggak? Miss coba deh bahas kesehatan, jangan menipu mulu, menipu mulu, apa gue? Miss coba deh membahas kesehatan, jangan penipuan melulu. Waduh, lah Miss Yuni itu dokter lah masalah kesehatan terus piye? Rara iki gak jelas. Oke, so Miss Yuni ngomong bahas kesehatan dulu. Yuk kudu pakai rek.